Apa yang kita lakukan berikutnya? Fakabbir. Nabi memerintahkan bertakbirlah. Ini yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Sebagaimana dari hadis tadi, miftahus shalah at-tahuru, ya. Wa tahrimuha at-takbiru, wa tahliluha at-taslimu. Nabi bersabda, kunci ibadah salat itu adalah kesucian. Ya, bersih diri, bersih badan, ya. Bersih pakaian, bersih tempat yang kita gunakan untuk sholat. Wa tahrimuha at-takbiru, yang bisa mengharamkan semua perbuatan kita yang awalnya boleh di luar sholat, sekarang kalau kita mau sholat menjadi dilarang, diharamkan, adalah dimulainya dengan takbir. Maka takbir yang menjadi pemisah hal-hal yang dulunya atau awalnya dibolehkan sebelum kita sholat, dan ketika kita mengerjakan sholat jadi nggak boleh hukumnya, takbirnya namanya takbiratul ihram. Dari hadis Nabi tadi, wa tahrimuha at-takbiru, yang mengharamkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dikerjakan di dalam sholat adalah takbir. Maka takbirnya namanya takbiratul ihram. Pada dasarnya takbir ini kita melafadzkan kalimat Allahu Akbar. Kemudian dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Dan ada 4 posisi di dalam sholat. Ketika kita melakukan gerakan perpindahan di dalam sholat, itu disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Ada 4 posisi, ya. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, itu kita disertai dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian yang kedua adalah ketika takbir ketika kita hendak ruku. Allahu Akbar, kita takbir disertai dengan mengangkat kedua tangan, kemudian melakukan gerakan ruku. Yang ketiga, ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu juga disertai dengan mengangkat kedua tangan. Nah, yang keempat ini yang ngapunten yang biasa kita lupa. Ya, kita ulangi nggih. 4 kondisi di mana disunahkan mengangkat kedua tangan. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, ketika mau ruku. Yang ketiga, i'tidal, bangkit dari ruku. Yang keempat, ketika sudah selesai at-tahiyat awal, bangkit untuk rakaat yang ketiga, maka disitulah ketika kita takbir dianjurkan, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Di sholat maghrib, di sholat isya, sholat duhur, sholat asar, sholat yang lebih dari 2 rakaat, maka ketika kita hendak memulai rakaat yang ketiga, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, ini yang ngapunten kadang-kadang kita lupa, ya. Untuk itu kita ingat-ingat, ya, setiap hendak memulai rakaat yang ketiga, kita takbir intiqalnya disertai dengan mengangkat kedua tangan. Sehingga jamaah dirahmati Allah, ada 2 kondisi ketika kita takbir ini. Yang pertama adalah ada unsur bacaan, yaitu kita membaca lafaz Allahu Akbar. Kemudian yang kedua ada unsur gerakan, yaitu mengangkat kedua tangan. Ada 3 caranya. Yang pertama, kita lakukan bersamaan antara lafaz dengan gerakan. Jadi ketika kita bertakbir Allahu Akbar, lafadznya kita baca, gerakannya juga kita lakukan. Jadi bersamaan. Dan ini juga boleh, ya. Yang kedua adalah kita melakukan gerakan dulu, kita takbir dulu, kita gerakan dulu, kita angkat kedua tangan dulu, baru kemudian lafadznya. Ini juga boleh. Ya, kita angkat tangan, kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini juga dibolehkan. Berarti sampai sempurna begini baru bilang Allahu Akbar. Iya. Dibolehkan. Bukan ada sekedar sampai sini, tapi sampai sempurna begini kemudian baru bilang Allahu Akbar. Iya. Jadi poinnya adalah takbir itu kan tadi, ya, mengangkat kedua tangan itu. Jadi ketika kita mengangkat kedua tangan, sudah selesai kan berarti nggih. Nah, posisinya ketika kita sudah angkat, ini kan gerakannya mengangkat kedua tangan. Adapun nanti meletakkan, ini kan hal yang berbeda, ya. Jadi takbir itu kan tadi posisinya melafadzkan Allahu Akbar, kemudian mengangkat kedua tangan. Jadi kita angkat, posisinya kan berarti kita angkat gini, kita lakukan gerakan. Sebelum kita turunkan itu kita membaca
Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lafadz dulu baru gerakan. Dari takbir Allahu Akbar baru kita melakukan gerakannya tadi. Maka walami 3 cara ini dibolehkan ya. Mana yang kira-kira memudahkan boleh kita pilih di antara ketiga cara tadi. Kemudian berikutnya di mana atau bagaimana mengangkat tangan sebagaimana yang diajarkan Nabi. Yang pertama, ketika kita mengangkat kedua tangan itu posisi tangannya adalah tidak terlalu renggang, juga tidak terlalu rapat. Jadi biasa aja, gitu. Tidak terlalu renggang berarti kayak gini. Napa namanya kalau bahasa Jawa ini? Ini kan terlalu renggang, ya. Atau terlalu ruwapet kayak gini, ini juga tidak diperintahkan ya. Jadi biasa saja. Gitu. Kemudian apakah menjadi satu keharusan ketika kita mengangkat kedua tangan, telapak tangan kita ini atau apa namanya kalau di tengah-tengah ini, epek bahasa Jawanya ya. Apakah memang ada keharusan untuk menghadap ke arah kiblat ataukah tidak? Maka dalam ini wa'alam ya, tidak menjadi satu keharusan harus persis menghadap ke arah kiblat. Maka boleh sedikit masuk ke sini juga boleh ya. Agak miring sedikit juga boleh, nggak apa-apa ya. Jangan asalkan tidak terlalu miring banget gitu ya. Misal lurus gini, ini yang nggak boleh. Nah itu nggak boleh ya. Terlalu lurus gitu. Jadi paling nggak bolehlah sedikit miring sedikit boleh gitu. Kalau lah mau tetap misalnya menghadap ke arah kiblat juga boleh gitu. Tapi kalau mau sedikit miring segini juga dibolehkan. Ya. Kemudian di mana posisi kita angkat tangan ini? Ada beberapa dalil ya tentang setinggi apakah kita mengangkat kedua tangan. Yang pertama adalah hatwa mangkibaihi. Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan pundak. Hatwa mangkibai, sejajar dengan pundak. Jadi ini ujung tangan ini nanti sejajar dengan pundak. Nah ini boleh ya. Ini boleh pas menghadap ke arah kiblat gini boleh. Atau mungkin sedikit miring gini juga masih dibolehkan. Jadi ini sejajar dengan pundak. Kemudian cara yang kedua adalah hatwa udhunaihi. Boleh di antara atau boleh sejajar dengan telinga. Telinga. Jadi jari jempol kita ini sejajar dengan telinga. Ini juga masih dibolehkan ya. Nah, kemudian para ulama mengambil kesimpulan kalau cara Nabi takbir adalah antara sejajar dengan pundak dan boleh dengan sejajar dengan telinga, maka juga boleh takbir itu ketika kita angkat kedua tangan ada di tengah-tengah antara pundak dengan telinga. Jadi ini masih boleh gitu ya. Nah, sehingga pilihannya antara pundak dengan telinga, mau segini juga boleh, mau tinggi sedikit boleh, mau tinggi sedikit lagi boleh gitu ya. Yang penting sejajar dengan telinga. Nah, sehingga di sini larangannya adalah di bawah pundak. Ini takbir tapi di bawah pundak seperti ini. Dan ini kan di bawah pundak gitu ya. Atau takbir tapi melebihi di atas telinga. Di atas telinga ini sudah di atas telinga berarti kan. Atau di atas kepala apalagi kayak gini gitu ya. Nah, ini bukan takbir yang dibenarkan. Jadi mengangkat kedua tangan ya, sejajar dengan pundak boleh atau sejajar dengan telinga atau di tengah-tengahnya. Nah, kemudian setelah kita angkat kedua tangan, di mana kita atau posisi tangan kita letakkan? Ada 3 cara ketika kita meletakkan tangan waktu sholat ya, sendakep itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah meletakkan pergelangan tangan, bahasa Jawanya ugel-ugelan tangan ini pas ugel-ugelan yang kiri. Pergelangan tangan kanan kita letakkan di atas pergelangan yang kiri. Maka persis kayak gini. Nah, ini hukumnya boleh ya. Jadi pas pergelangan tangan ini hukumnya boleh. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara kita melingkarkan jempol ini kita sambungkan dengan kelingking. Nah, jadi diraketkan kayak gini. Kalau cara pertama kan lepas ya, nah, kayak gini biasa.
Tapi ini pergelangan tangan kanan di atas, kemudian tangan kiri di bawah. Cara yang kedua kita lingkarkan, kita sambungkan jari jempol dengan jari kelingking. Ini cara yang kedua dan ini juga dibolehkan. Cara yang ketiga adalah kita taruh tangan kita ini antara, ini kan ada pergelangan tangan antara apa ini namanya, punggung tangan sampai kemudian lurus ke tangan berikutnya. Jadi kita taruh di tengah pergelangan tangan sini, kemudian seperti ini. Oke, 3 cara ini boleh. Mau kita ambil yang kayak gini juga boleh, dilingkarkan boleh. Mau persis ke pergelangan tangan juga boleh, gitu ya. Mau yang pas di punggung tangan ini juga boleh. Nah, sehingga jamaah yang dirahmati Allah, dengan 3 cara tadi kita ketahui yang tidak boleh adalah sendakepnya itu Allahu Akbar kemudian gini. Ini kan berarti nggak persis tengah-tengah. Ya ini terlalu ke sini gitu jadinya ya. Gitu. Nah ini nggak boleh ya kayak gini, karena ini nggak ada contohnya dari Nabi, gitu ya. Kemudian misalnya atau di sekalian ke sini gitu, mungkin kedinginan atau apa gitu ya. Nah ini juga nggak boleh gitu ya. Nah ini juga nggak dibolehkan, gitu. Nah sekarang di mana kita letakkan? Ini juga tidak ada dalil yang khusus ya tentang kita meletakkan tangan ketika kita takbir ya. Boleh di tengah-tengah ya, pas tengah boleh, atau mungkin agak naik sehingga ada di ulu hati ya, perbatasan antara dada dengan perut, di ulu hati boleh, atau mungkin ke bawah sedikit di perut, ini juga masih boleh ya, boleh. Jadi misalnya apalagi kalau misalnya perutnya agak besar gitu kan enak gitu nempel di perut gitu kan gitu. Nah itu juga masih boleh. Boleh. Ya. Nah, kalau terlalu ke bawah itu yang kurang tepat ya. Paling tidak di perut lah gitu ya. Oke. Terus bagaimana dengan orang yang ketika takbir, kemudian posisi takbirnya telapak tangan menaruh tangannya ada di samping kanan atau samping kiri? Jadi Allahu Akbar ditaruh di samping kiri gitu. Atau Allahu Akbar taruh samping kanannya. Ya. Nah sebenarnya ya bisa jadi orang ketika melakukan takbir seperti itu melihat dahulu para sahabat itu takbir atau salat dalam kondisi berperang, sehingga membawa senjata, membawa pedang gitu kan, sehingga jaga-jaga kalau sewaktu-waktu ada musuh datang itu langsung tunis pedangnya. Nah hukum itu kan berubah kalau tidak ada sebab yang mendasarinya. Kan kita bukan kondisi perang, kita juga nggak ada musuh siapa-siapa. Maka kita kembali kepada posisi yang diajarkan Nabi tadi, posisi awalnya. Jadi wallahualamnya dalam ini tidak dibenarkan kemudian kita meletakkan tangan dalam takbir itu terus di samping kanan atau samping kiri. Tidak ya, ya sudah di tengah-tengah atau mungkin di bawahnya sedikit juga boleh. Ya. Nah, adapun nanti ada yang meletakkan terlalu ke atas ya, di dada yang agak ke atas. Ini pun wallahu alam ya, ada yang kemudian riwayatnya ada yang mengatakan ini riwayat yang dhaif secara periwayatan, sehingga ini juga tidak ada dalil khususnya harus di atas dada dan seterusnya. Meskipun kalau itu dilakukan juga boleh gitu. Nah, jamaah dirahmati Allah mungkin pernah lihat ya, ketika ada takbir ya, kemudian diputar. Allahu Akbar. Nah gini ya. Pada lagi ya. Ya. Boleh atau tidak ketika kita takbir Allahu Akbar terus diputar-putar gitu ya. Ini juga terlalu berlebih-lebihan ya. Ya. Artinya tidak perlu kemudian kita memutar seperti itu ya. Umumnya yang memutar seperti itu berdalil dengan kan Nabi SAW
memerintahkan kepada kita melakukan semua pekerjaan itu kan dengan yang dimulai dari yang kanan. Nah, ketika kita bertakbir, Bapak Ibu, kan kita bertakbir itu kan gini, Allahu Akbar itu kan yang turun duluan kan yang kiri. Berarti kita memulai takbir meletakkan tangan itu dengan tangan kiri. Padahal Nabi itu memerintahkan dengan tangan kanan. Akhirnya diputar. Ya kan gitu kan jadinya kan. Kan masa takbir gini kan nggak mungkin. Akhirnya diputar lagi ke atas. Maka jadinya muter-muter jadinya gitu kan. Maka ini terlalu berlebihannya, tidak seperti itu yang kemudian diajarkan oleh Nabi. Sudah takbir Allahu Akbar sudah langsung letakkan tanpa harus diputar-putar. Ya. Kemudian tadi ya mungkin juga pernah kita dapati orang takbir Allahu Akbar batal lagi, Allahu Akbar batal lagi. Kenapa seperti itu? Ini bisa jadi ya wallahu alam karena mengamalkan satu praktek menggabungkan antara niat dalam hati dengan gerakan yang dilakukannya. Jadi menggabungkan niat, memantapkan niat dalam hati dengan gerakan takbir ini juga nggak gampang ya. Meskipun wallahu alam sebagian para ulama juga berpendapat bahwa niat di dalam salat itu harus disandingkan dengan gerakan takbirnya. Ini juga nggak gampang ya. Makanya takbir Allahu Akbar nggak mantap niatnya, bisa gerakannya sudah mantap, tapi niatnya belum mantap, ngulangi lagi. Allahu Akbar, ngulangi lagi, gitu kan? Nah, bahkan sampai menjelang imam mau ruku itu kadang-kadang juga belum mantap gitu ya. Saya diulangi lagi. Wallahu a'lam ya. Maka ini juga terlalu berlebihan ya, sehingga ketika kita sudah berniat, ada kerentak hati untuk melakukan sholat tertentu tadi, maka cukup ya untuk dikatakan ini sebagai niat dan kemudian kita melakukan gerakan.